Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, teman-teman semua, jaga niat ini memang susah. Apalagi kalau pengen amal diterima. Karena kalau kita pakai ayat lain, standar diterimanya amal justru ketakwaan. Silakan baca surat 5 ayat 27. Al-Maidah ayat 27. Dan Ujung ceritakanlah ayatnya aja, Mas. Ujung apa, ayatnya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi teman-teman semua, Masya Allah. kalau urusannya dengan amal, ini ada ayat yang menyatakan Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti kalau nggak bertakwa, bagaimana? Oleh karena itu teman-teman semua menjaga niat itu cuma satu bagian kecil dari syarat menuju takwa. Makanya ini berat, harus belajar jadi takwa. Insya Allah kalau belajar jadi takwa, semua langkah-langkahnya dijalanin, biasanya insya Allah niat dimampukan Allah untuk terjaga. Insya Allah. Jadi saya pikir mudah-mudahan besok Allah kasih waktu yang agak panjang, kita bisa ngobrol mengenai ketakwaan. Ya, ketakwaan ini soalnya penting. Jadi bukan cuma soal niat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan cuma niat doang nih yang harus dijaga nih. Kitanya harus betul-betul takwa. Gimana caranya takwa? Mudah-mudahan besok bisa kita bahas ya, Mas. Siap, Enggak malam ini, karena malam ini kita jawab pertanyaan ini dulu aja nih yang hutang. Nah besok insya Allah saya bahas mengenai bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Amin. Saat Semoga Afan Allah izinkan. memperjelas Siap. lagi tadi, kalau misalkan tadi teksnya hanya menerima amal yang bertakwa, artinya di luar yang tidak bertakwa tersebut tidak diterima. Ya kalau pakai textbooknya begitu, Mas. Tapi kan saya nggak punya hak untuk menjudge tidak diterima atau tidak diterima atau tidak diterima. Allah berkali-kali bilang ayatnya, laisa alaika hudahum wa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Allah bilang begitu. Bukan urusanmu mereka mau diazab atau mau diampuni, bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Bahkan sampai di level Nabi Isa pun bilang begini, in taghfir lahum fa innahum ibaduk wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini surat 5 ayat 118. Ya. Jadi di level Nabi Isa saja nggak punya hak untuk menentukan diterima atau tidak diterima, diazab atau diampuni, bukan urusannya. Gitu. Nah, coba. Baca Esat, jika Ya, engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, itu kata-kata Nabi Isa. Itu Nabi Isa yang ngomong sama Allah. Jadi jujur teman-teman semua, meskipun ayatnya ngomong demikian, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Saya tetap nggak punya hak untuk bilang amalmu tidak diterima, amalmu ditolak. Enggak, saya nggak punya hak ke situ. Nggak punya hak. Saya cuma nyampein ini loh ayatnya. Terus jadi amal saya nggak terima, Ustaz. Waduh, kalau urusan itu bukan urusan saya. Masya Allah. Bukan urusan saya beneran. Allah itu maha kuasa. Yang penting bagaimana urusan saya adalah menyampaikan bagaimana kita menuju takwa. Urusan amal antum diterima, jangankan amal antum, amal saya aja belum tahu diterima apa enggak. Iya kan? Saya sendiri aja nggak tahu amal saya diterima apa enggak. Gitu. Oleh karena itu teman-teman, saya tidak ada kapasitas untuk menyampaikan diterima atau ditolak, tidak. Saya cuma nyampein ininya aja nih. Berarti kita punya kewajiban menuju takwa. Nah sekarang kalaupun kita sudah bertakwa, ada labelnya apa enggak? Indra takwa gitu kan, enggak ada. Rocky takwa enggak ada. Kalau sarjana ada, Pak. Kalau sarjana ada kan, sarjana hukum, sarjana di hukum ada. Ada saat yang label takwa. Iya itu takwa komputer ada. Masjid at-taqwa. Masjid at-taqwa ada. Itu ya, wallahu alam bishawab. Ustaz Afwan ini memperjelas dari ayat ini,
Maksudnya ini konteksnya waktu itu Nabi Isa yang Hmm. dikira ukuran menyiksa mereka sangat bisa, namun pahala mengampuni itu sangat jauh lebih besar gitu, Ustaz. Oh bukan, kalau ini surat Al-Maidah ayat terakhir ini mulai dari 113, 114 ini kan cerita bagaimana Hawariyun itu orang-orang dekatnya Nabi Isa yang meminta makanan dari langit. Silakan Iya, baca dari mulai 113. saya Mundur baca. sedikit lah Mas. Ya, 113. Mereka berkata, mereka di sini Dari Hawariyun. 112 Mas, 112. Oke. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa, yaitu Hawariyun, Ya. yang pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu Ya. orang yang beriman." Nah, inilah awal terjadinya orang-orang pengikutnya Nabi Isa menganggap Nabi Isa Tuhan. Kenapa? Karena permintaan minta makanan dari langit ini dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Silakan baca 114 sama 115. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Nah, jadi begitu pengikutnya ngomong sama Nabi Isa berdoa sama Allah. Dan sama Allah dikabulkan, lihat awal-awal ayat 115 Mas. Tapi jangan sampai finish ya, supaya nanti bisa saya lanjutkan penjelasannya. "Sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu." Nah, stop sampai situ aja. Jadi sama Allah dikabulkan. Masya Allah. Jadi sama Allah dikabulkan dan ternyata ini makanan dari langit ini turun berlimpah. Dan makanan ini bukan cuma banyak. Mereka yang sakit begitu makan sembuh, mereka yang buta begitu makan bisa melihat, mereka yang buntung begitu makan bisa jalan. Gitu loh. Ini makanan-makanan ajaib gitu. Sehingga dan berhari-hari mereka makan, makanan ini nggak habis-habis. Allah. Sehingga hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, wah manusia yang lain-lain tuh jadi berpikir kayaknya Isa ini Tuhan. Nah ini pertama kali mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu ya. Dan makanya baru lanjutin deh ayatnya Mas 115 Mas. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka Lanjut. sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Nah, ya kan? Jadi begitu dia minta bukti makanan dari langit, dikabulkan sama Allah. Kalau buktinya sudah turun dan ternyata kita tetap kafir, fa inni u'adzibuhu azaballa u'adzibuhu ahada minal alamin. Kata Allah gitu, akan aku azab dengan azab yang orang lain nggak pernah rasakan. Silakan teman-teman kalau meminta bukti sama Allah silakan nggak apa-apa. Tapi siap-siap kalau dikasih bukti sama Allah lalu kafir lagi, lalu tidak beriman akan diazab dengan azab yang orang lain belum pernah rasain. Ngeri kan? Ngeri. Makanya karena bukti itu di sebelah kita udah bertebaran. Nah, disinilah nih ayat 116-nya Mas, silakan baca. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Nah, itu dia. Jadikan aku dan ibuku. Maksudku ibuku itu menjadikan Isa dan Ibunya, ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi tiga kan? Astagfirullah. Ya kan? Jadi tiga. Ini awalnya nih. Tapi lihat Nabi Isa jawab apa? Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Iya, ini dia. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nah inilah, aku nggak punya hak untuk ngomong itu. Sama seperti bahasa saya yang tadi. Saya nggak punya hak untuk ngomong bahwa amal kita diterima atau ditolak. Itu bukan hak saya. Masya Allah. Bukan hak saya ngomong kayak gitu. Jadi ada dalilnya kenapa saya ngomong bahasa yang tadi, yang pertama soal amal. Siap. Saya jawab dengan tegas, saya nggak punya hak untuk menyatakan bahwa amalnya diterima atau ditolak karena bukan urusan saya. Sama seperti Nabi Isa gitu. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Saya nggak punya hak untuk ngomong begitu. Gitu ya. Barulah masuk ke ayat 118-nya tuh Mas. Yang tadi. Jadi Punten Zat, ini bisa menjadi pola terapan hidup juga ya Zat, ketika kita ditanyakan sesuatu
kepada siapa gitu, dan kita tidak berkompeten untuk menjawab hal tersebut, hanya Allah Betul. yang tahu. Jawablah, ma yakunu li an aqula ma Aku lama. laisa li bihaq. Masya Allah. Betul sekali. Betul sekali. Ini Catat, kita catat, mau catat. ini bisa dipakai buat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Siap. Gitu. Sering saya pakai, Mas. Sering dipakai. Saya bilang, Pak, puasa saya diterima apa enggak? Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Allah. Saya nggak punya hak untuk bilang puasamu diterima atau ditolak. Nggak tahu. Jangankan amal antum, amal saya diterima aja saya nggak tahu. Iya, Bagaimana gimana ngurusin orang coba? iya. Ya kan orang kita aja nggak tahu. Siap, siap. Gitu. Kan kalau yang Hmm. sudah familiar di masyarakat itu ketika dapat nikmat haza min fadli rabbi. Nah, ini baru lagi nih, ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq. Masya Allah. Ma laisa Asik. li bihaq, ya. Betul. Kita Silakan. lanjut ke pertanyaan berikutnya atau penjelasan lanjutin ini? Selesai di situ sih. Ini Oke. kisah luar biasa. Dan doa yang ayat 114 tadi sering dipakai sama saya, Pak. Rabbana Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini sering saya pakai, Allah minta makanan dari langit. Wah, kalau dikabulkan luar biasa, tiba-tiba dapat order dari mana gitu. Ya kita, Ngeri ya. iya, Amalan doanya. Ustadz Indra ternyata ini, teman-teman. Ya orang semuanya udah diajarin dari Al-Quran, mau ngapain ngarang-ngarang sendiri coba? Ya nggak? Allah. Mm-mm. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas Ma'idatan sama. minas sama. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, tapi ingat ya, kalau pakai ayat ini buat berdoa dan ternyata Allah kabulkan, jangan sampai kita kafir lagi. Karena kalau kafir lagi, baca ayat 115-nya tadi. Ya, kafir tuh bisa begini loh. Untung saya dagang. Kalau nggak dagang, nggak dapat duit saya. Padahal habis minta doa kayak gitu loh. Itu kan jadinya kafir lagi, menganggap rezeki itu datang karena kita dagang. Allah. Gitu. Padahal kan semua rezeki itu datangnya dari Allah. Dagang hanya wasilah, dagang hanya cara kan. Benar kan? Hanya cara yang mendatangkan tetap Allah. Jadi begitu kita doa itu, terus tiba-tiba kita iklan di Instagram misalnya, tiba-tiba orderan masuk, kepleset ngomong, untung saya posting di Instagram, jadi belikan orang. Nah, sudah, salah ngomong. Tiba-tiba inni u'azibuhu adzaballa u'azibuhu ahda minal alamin. Aku azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasain. Saya tinggal bilang dari sini, rasain loh gitu. Itu tauhidnya seperti itu ya, Ustaz, mengubah tauhidnya ya. Betul. Apa mungkin makanya, bisa juga gini, Ustaz, udah Allah kasih laris manis itu dagangan, itu kan hidangan dari langit misalkan ya. Betul. Tapi hasil dari penjualan tersebut kita pakai ke dalam maksiatan gitu. Ya. Fama yakfur ba'du minkum, Masya Allah. Iya, betul. Iya, fama yakfur ba'du minkum. Kafir setelah itu kan, setelah kamu mendapatkan itu. Berarti bersiap-siap akan Allah timpakan azab kepada orang tersebut yang belum pernah Allah berikan ya. Kepada orang-orang. Ya. Ngeri lah. Ngeri. Ya mohon maaf, Al-Quran ini isinya cuma 2. Basiro wa naziro. Kabar baik dan peringatan. Jadi kalau hari ini lagi dikasih tahu yang nggak enak, jangan kesel gitu loh. Indra ngomongin neraka mulu, kesel gue dengernya. Jangan begitu, emang isinya cuma 2. Besok kagak ngaji lagi. Besok kagak ngaji lagi. Gitu ya. Jadi jangan marah. Saya ada yang diomongin, ada yang ngomong saya, ngomong sama lu bentar-bentar neraka. Nah, emang isinya itu cuma 2 itu kan, surga neraka. Nggak ada di emperannya deh, saya tengah-tengah aja lah. Nggak apa-apa, adem panas, nggak ada, cuma 2. Gitu. Iya. Ya. Luar biasa, Ustaz. Berarti orang tersebut melihat Ustaz Indra, waduh, neraka nih, neraka. Neraka datang. Maksudnya mengingatkan ketakwaan saat itu kan luar biasa ya. Masya Allah. Ya, tapi ya kan wajar ya. Memang ada orang-orang yang aneh sama orang-orang yang yang apa-apa tuh ayat, apa-apa itu ketakwaan, apa-apa itu Allah. Ada yang aneh gitu loh. Lu apa-apa begini sih gitu loh. Buat mereka tuh karena mereka masih mengedepankan akal. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan nggak pakai akal.
Saya juga berpikir, tapi akal itu di belakang iman, posisinya di belakang iman. Iman dulu di depan, baru akal diarahkan oleh iman. Kalau orang di luar sana kan akalnya di depan, imannya di Iya. belakang. Bahkan nggak pakai iman. Asap. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah alam bisa. Masya Allah. Untuk orang yang kafir ngelihat orang beriman itu ngelihatnya neraka, tapi orang beriman ngelihat orang beriman, wah surga nih, surga. Masya Iya. Allah. Jadi siap kita ASN sampai jam 12? Surga loh. Kasihan berarti Bu Januarti sampai jam 1. Oh iya ya. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Ya, monggo. Sebentar Ustadz. Assalamualaikum. Ketika ada yang berzina di suatu kampung, satu kampungnya kena murka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gimana ya Pak Ustadz? Cara menegurnya gimana Pak Ustadz? Atau diusir atau gimana Pak Ustadz? Apa itu ngaruh dengan rezeki orang-orang kampung tersebut jadi sulit? Nah, soalnya satu gang saya ngerasa rezeki pendapatan sulit banget Pak Ustadz. Itu sebenarnya ngaruh nggak ya Pak Ustadz? Udah dibilangin disuruh nikah aja, tapi malah cuma diem aja cari alasan. Monggo Ya. Ustadz. Coba baca dulu surat 6 ayat 37, Mas. Sebentar, surat 6 ayat 37. Ini mengapa ini? Bentar Ustadz, afwan. Gak apa-apa. Bisa? Bisa Ustadz. Surat 6 37. ayat 37. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Bukan ini Mas berarti ya, buka. Berarti 47. 47. Benar ya Ustaz? Ya, betul. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang yang zalim? Oke. Coba Mas Rocky bisa ambil pengertian nggak dari kalimatnya? Adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang zalim? Apa maksudnya? Maka adakah yang dibinasakan selain orang-orang yang zalim? Artinya yang dibinasakan hanya orang-orang zalim gitu. Bukan, justru kalau azab turun yang kena bukan orang zalim aja, Mas. Oh. Ada orang soleh juga yang kena. Siapa? Yang diem aja, orang soleh yang nggak negur. Ini ayatnya nggak enak lagi nih, ya, gitu, ya. Jadi ini di surat Al-A'raf, Mas. Al-A'raf ayat 103 sampai 108. Kisah kaum Ila yang ada di Palestina. Kaum Ila itu Yahudi. Nah, orang Yahudi itu diperintahkan Allah nggak boleh berusaha hari Sabtu. Ya, nggak boleh berbisnis di hari Sabtu. Usaha mereka cari ikan, Mas. Nelayan. Dan luar biasanya setiap hari Sabtu ikan itu ke pinggir. Kalau Senin sampai Jumat sama kalau Ahad sampai Jumat ikannya di tengah laut. Yeah. Jadi kan repot kan kalau ke tengah laut jauh ada resiko dan lain-lain. Nah kalau Sabtu ikannya di pinggir, Mas. Nah sehingga jadi terpecah tiga nih golongan kaum Ila nih. Yang pertama adalah mereka yang mengakali. Naruh jaringnya hari Jumat malam, ngambilnya hari Ahad pagi. Terus di alasan, kan saya ngambilnya Jumat, saya kan naruhnya Jumat, ambilnya Ahad. Ya, ini adalah orang yang tidak taat nih. Pokoknya dibilang nggak boleh, dia ngakalin. Yang kedua adalah orang yang tidak orang yang enggak yang taat sama peringatan tapi cuek aja nih sama orang yang golongan satu. Ya kan? Yang ketiga adalah orang yang taat dan dia menegur golongan yang ke satu. Begitu azab turun, golongan satu, golongan dua hancur semua. Yang selamat cuma golongan yang ini, yang taat dan menegur, dan taat dan menegur yang ngakalin tadi gitu. Jadi teman-teman semua,
hal yuhlaku illal qaumuz zalimun itu artinya apa? Kalau azab turun, yang kena itu bukan orang zalim aja, Mas. Silakan cek deh. Waktu terjadi likuifaksi di Palu, ini orang Makassar ada. Ada nggak hafiz Quran yang meninggal? Banyak. Ada nggak ustadz yang meninggal? Banyak. Yang meninggal bukan cuma orang zalim. Makanya Allah bilang begini di surat 6, surat 4 ayat 140, surat 6 ayat 68. 440. Tapi ada juga kan Ustaz yang terselamatkan. Ada. Tuh, coba. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan ini munafik di neraka jahanam. Ini cuma ngobrol, Mas. Ngobrol aja suruh tinggalin. Karena kalau kita nggak tinggalin, kita sama dengan mereka. Apalagi jelas-jelas diingkarinya dalam bentuk perbuatan. Berzina dan lain-lain. Ya memang harus disuruh dihentikan, harus dikawinin. Makanya kalau zaman dulu, kalau ada yang kegerebek, dinikahin. Ya kan? Dinikahin masa Hansip. Kan pernah dengar cerita zaman dulu ya gitu ya. Nikahnya kenapa? Digerebek Hansip. Gitu ya. Tapi ya itu kan jadi murah nikahnya ya, nggak banyak biayanya, cuma malu aja gitu loh, ya kan. Jadi maksud saya nggak tahu siapa yang nanya. Solusinya ada dua. Satu, ya selesaikan mereka itu, harus dinikahin, jangan didiemin. Kalau nggak bisa juga pindah dari situ. Tapi kan pindah lebih susah lagi kan. Ada rumah harus dijual, ya kan, beli rumah lagi di tempat yang baru belum tentu dapat lagi, panjang. Berarti apa? Ya memang urusan azab ini cuma dua nih, kalau nggak riba, zina. Jadi kalau sudah ada riba merajalela, zina merajalela, azab turun. Dan ada hadis qudsi yang ngomong begini, laut itu setiap hari meminta ke Allah, ya Allah izinkan aku menghancurkan tuh manusia tuh. Setiap hari loh. Kata Allah, belum waktunya. Coba bayangin. Dulu Nabi Muhammad pernah ngelus-ngelus bumi karena gempa. Lalu Nabi bilang gini, belum waktunya, sabar dulu. Karena tuh bumi juga nggak sabar ngelihat kita yang sebegitu nakalnya gitu. Maunya bikin kerusakan dulu gitu. Ya, dengan segala macam. Jadi ya saya nggak punya cara jawab lain yang mengenakan. Ya memang harus dilarang. Betul, kalau udah zina dan riba harus diperangi. Tapi kalau judi masih bisa dengan cara-cara yang persuasif. Masih bisa, karena levelnya beda nih. Judi, zina. Karena kan kita udah pernah bahas, zina kan, yalko asama. Azabnya langsung, Mas. Ya kan, surat 25 ayat 67, 68. Kita pernah bahas ya, beberapa hari yang lalu. Jadi kalau udah zina, langsung menghadapi balasannya tuh saat itu juga. Ngeri. Ya. Mohon maaf ya, tadi yang nanya siapa, saya bukan mau nakut-nakutin. Ini menegaskan, Sat, Hmm. termasuk efek ke pendapatan rezeki, Sat. Ya iyalah, wilayah itu ikut ke bawah semua. Kan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Coba. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, surat 7 ayat 96. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa. Nah, penduduk negerinya kita kecilin. Jika warga satu RT beriman dan bertakwa, kan bisa begitu, Mas? Benar nggak? Iya. Ya kan? Siap. Ya kan? Coba bacain. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, coba bayangin. Kalau penduduk negeri, kalau satu RT, kalau satu gang, kalau satu rumah, suami, istri, anak, semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Coba lanjutin ayatnya, Mas. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, disiksa. Mungkin siksanya adalah pendapatannya sedikit, itu kan, rezekinya sedikit. Surat 796. itu kunci hidup berkah berarti ya. Bertakwa. Betul, makanya cari rumah, beli rumah, harus pilih-pilih sekarang. Tetangga kita siapa, dekat masjid apa enggak,
Kenapa? Karena berharap turunnya keberkahan. Jadi janganlah beli rumah karena punya duit, sekenanya aja yang penting bagus. Wih, kalau wilayahnya di situ wilayahnya orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, aduh panas tinggal di situ beneran. Siap? Allah alam Allah alam bisawab. bisawab. Jadi tadi jawabannya pilihannya 2. Usir itu orang atau kita yang pindah. Usirnya dengan baik ya. Usirnya dengan baik. Asal 4134. jangan sampai dia udah diusir, kita ikut pindah. Sama baik. 4134 cara ngusirnya ya. Saya nggak punya teknis lain. Nah, itu diperjelas lagi. Berarti kalau diusir boleh ya. Nah, jawabannya tadi apa, Ustaz? 4134. Fussilat. 34. Saya khawatir habis ini dia ke RT, Ustaz. Iya, bawa-bawa golok lagi. Iya, Ngeri. ini saya habis kajian ini. Ustadz saya ngomong ini kudu diusir ini. Ini penyebab rezeki seret ini kampung. Wah, udah siap-siap aja Ustadz Indra ditelepon. Iya. Nih, 4134. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Nah, itu ya. Jadi caranya kayak gimana pikirin sendiri. Antum a'lamu fi umuri dunyakum. Antum lebih tahu dibanding saya untuk menghadapi dia. Gimana caranya ya, diajak ngobrol, diajak makan dan lain-lain gitu segala macam. Kalau perlu patungan tuh warga suruh nikah aja gitu. Malah dapat pahala loh beneran. Allah. Ya kan? Gitu. Nah, Allah. menolak kejahatan dengan kebaikan kan? Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Masya Allah. Luar biasa. Saat ini banyak benar ini. Saya baca bentar ya. Ini private semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Bu Nur Halimah Hongkong ketagihan kajian. Sering-sering ikut ya Bu ya. Atau undang Ustadz Indra ke Hongkong juga nggak apa-apa. Iya perlu. Jamaah Hongkong nih dengerin kajian Quran nih. Terus Ustadz Abdul Somad waktu mau berangkat ke Hongkong, terus di Hongkongnya ditolak tuh, di bandaranya Hongkong ditolak. Ya. Itu malamnya sama saya, Mas. Oh, malamnya gitu? Ngobrol sama saya, iya. Malam ngobrol sama saya sampai jam 11 malam. Paginya dia berangkat ke Hongkong, ternyata ditolak dari Hongkong, balik lagi ketemu saya, lagi ke Ciganjur. Saya bilang ya, saya bilang emang antum ke sana, rezekinya cuma ketemu saya doang, gitu, nggak ketemu orang Hongkong. Dulu itu kita belum kenal ya, Sat ya? Belum kenal. Ya Allah. Kalau ketemu Ustadz Somad lagi, Ustadz Indra bakal ngajak saya nggak kira-kira? Mau bayar berapa? Waduh. Saya mau jawab tadi lupa ayatnya apa ya? Usia. Lakum apa lakum? Lakum dinukum waliyadin. Siap, lanjutin kalau ada lagi. Ini saya dahulukan yang mau bertanya live langsung ya teman-teman. Monggo Bu Nur Halimah Hongkong. Soalnya ini ada juga di kolom chat, cuman kalau mau langsung saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya tadi menyinggung masalah rumah ya Ustaz kebetulan. Saya ada rumah baru. Terima kasih Bu. Bukan ya, kirain dikasih ke saya. Oh bukan. Enggak, ini rumahnya baru Ustaz dan sangat luas gitu yang baru saya bangun. Udah dihajatin gitu. Cuman katanya karena lama nggak ditempatin, baru sekarang kan baru selesai, maksudnya finishingnya baru selesai bulan kemarin. Apakah benar Ustadz bahwa di rumah itu banyak jinnya yang harus diusir katanya gitu? Ini saya juga agak deg-degan, saya kalau di kampung yang kayak gitu Ustadz. Di mana Bu rumahnya? Di Majalengka Ustadz. Di Majalengka. Ya, berapa lama rumahnya proses bangunnya? Jadi gimana ya, nyicil gitu, ya baru selesai sekarang. Nah gini, saya harus jelaskan satu hal. Jangankan rumah kosong sekian lama. Hati yang nggak diisi dengan Al-Quran aja isinya setan, isinya jin. Jadi betul. Jadi di rumah itu kosong ada jinnya, betul.
Terus gimana cara ngusirnya? Nggak usah diusir. Ngapain Oh, diusir? Percaya sama orang yang ngusir jin? Aduh. 2000. Iya Ibu itu mendingan tahun situ 2014 ngaji, kan. bikin pengajian, sholat di sana, ya, Eh, sholat. terus Gitu. Tapi katanya bukan Ustaz sholat apa? untuk ngusir jin, Ya, Ustaz, ya. Afwan katanya harus rumahnya harus diruqyah katanya. Emang benar Ustaz rumah diruqyahnya kayak gimana? Eh, Ya nggak tahu, saya baru tahu rumah di Rukyah. oh, jadi Biasa, gimana Ustaz solusinya? ya memang syaratnya yang pertama ya rumah itu dipakai ibadah. Jangankan rumah Bu nih ya, ini saya kasih tahu. Saya punya teman di Pontianak, ya. Hafizoh, perempuan hafiz Quran 30 juz, akhwat. Tapi Masya Allah, perempuan hafiz Quran saja bisa kemasukan setan. Kemasukan setan. Gara-gara apa coba? Gara-gara dia minum pakai tangan kiri. Saat itulah setan masuk ke dia. Begitu masuk diruqyah kan, diruqyah, ditanya-tanya segala macam, kok bisa masuk? Dia jelasin waktu minum pakai tangan kiri. Jadi Bu, kalau dibilang rumah ada jinnya, iya percaya saya. Itu, tapi nggak perlu diusir. Lalu bagaimana caranya? Lalu di sebelah saya jin banyak juga kok. Banyak tuh. Harus dipakai ibadah. Jangan taruh ornamen-ornamen yang membuat malaikat masuk ke dalam rumah, malas masuk ke dalam rumah. Contohnya apa? Jangan pelihara anjing di dalam rumah. Ya jelas orang Islam nggak mungkin pelihara anjing, ya nggak boleh ya. Kecuali untuk berburu, kecuali untuk jaga rumah di luar saja. Terus jangan pasang patung-patung, boneka-boneka, jangan pasang gambar-gambar. Nih ulama hilafiyah nih untuk gambar nih. Kalau foto katanya masih boleh, tapi kalau lukisan nggak boleh. Ya lukisan yang membentuk makhluk itu nggak boleh. Tapi kalau foto masih boleh katanya. Nah ini hilafiyah. Silahkan aja, yakin foto boleh silakan. Kalau yakin foto nggak boleh ya sudah, nggak usah pasang sekalian. Itu ya. Jadi rumah itu harus dipakai ibadah. Kalau Ustadz Sukri di Gontor, Gontor itu kan luas sekali. Dan Ustadz Sukri itu setiap malam tahajud di setiap jengkal tanahnya. Gantian jadi. Jadi dia kadang di sini terus tiap malam. Sampai pernah kepergok tahajud deket kamar mandi gitu loh, nggak jauh dari kamar mandi gitu. Ya dia kecuali di WC sama toilet aja dia nggak sholatin di sini. Jadi itu cara-caranya dia untuk menjaga supaya pertolongan Allah datang untuk melindungi semua areanya. Gitu. Kalau ada yang nyuruh rukyah rumah, biasanya mah bisnis itu. Saya aja yang rukyahin lah sini, 15 juta. Ustaz satu Ya, lagi Ustaz, boleh Siap. satu lagi. Mangga, mangga. Ini apa? Apa ya? Saya juga ini kalau di kampung memang agak-agak ini ya. Itu apa benar nggak sih Ustaz kalau kan itu ada kendaraan Ustaz mobil jadi katanya harus dimandiin pakai kembang dulu 7 rupa kayak gitu apa itu apa Salah pengantin, Bu. diyakinin bener nggak itu ya Ustaz? Maaf Enggak benar. Salah oh, pengantin aja nggak mandi kembang. oh Jangan nggak usah dipercaya, Bu. ya. Itu tahayul. Tahayul tuh musyrik yang nggak boleh, jangan. Gitu. Keren Ustaz. Iya, jadi pokoknya yang satu hal yang harus yang pasti, jangankan rumah, jangankan mobil, hati saja yang jauh dari Quran isinya setan, isinya iblis. Gitu. Jadi harus dirukyah tuh hatinya dengan apa? Baca Quran. Baca Quran. Quran itu sifat, ya, obat. Quran itu ngusir setan. Ya kan, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasobiha wa ja'alna harujumal lisyayatin. Ini ayat yang sering dipakai buat ngerukyah nih. Coba waja'alna harujumal lisyayatin, sudah dibuat bintang-bintang, waja'alnaha, dan kami buat rujumal, alat timpuk lisyayatin, buat nimpuk setan. Makanya kalau ada bintang terbang begitu, jangan ngikutin gaya-gaya mereka. Minta berdoa. Bukan, itu lagi nimpuk setan. Nimpuk setan. Gitu. Silakan baca surat Ar-Rahman kan ayat 32, 33, 34. Dulu ada jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar perkataan-perkataan di langit. Lalu sama Allah diusir dengan timpuk-timpukan itu. 34 surat Ar-Rahman ayat 55, surat 55 ayat 34 coba. 33 Mas coba.
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, di Al-Muluk juga ada Mas ya, yang setan suka mencuri dengar ke atas lalu ditimpuk. Coba yang tadi ayat walaqad zayyana sama ad-dunya. Sebelumnya surat ayat 5 ya, kalau salah. Al-Muluk ayat 5, ayat 6, ayat 4, ayat 5 kalau nggak salah. Ya, coba. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Ya. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ini memang dipakai buat ngusir setan. Jadi Bu, ngusir setan itu bukan dengan dimandiin kembang. Kalau dia malah betah di situ mandiin kembang, wangi jadinya. Gitu. Ya, jangan percaya yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ada mobil itu cuma alat, rumah cuma alat gitu. Apalagi motor cuma alat, jadi nggak usah diperlakukan keramat, dimandiin kembang dan lain-lain, karena nggak ada manfaatnya itu. Nggak terbukti bisa mengusir setan, malah makin nempel setannya sama orang-orang yang percaya tahayul, setan malah makin nempel. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Yang perlu mandi tuh kita sebenarnya. Betul. Iya. Kalau yang nyuruhnya itu orang tua, Ustadz gimana itu nanti menyakiti hatinya enggak ya gitu? Ya. Cara menyampaikannya gimana ya? Ya. Ditulis aja Mas Rocky di chatting ya, ditulis di chatting. Baca surat 7 ayat 28, 17 ayat 28. Ya. Surat 17:28, 29 ayat 8, 31:15. Ini apa ini, Tat? Ya, tidak ada ketaatan kepada orang tua kalau mereka nyuruh ke arah kemusyrikan. Lalu caranya menolak adalah gimana? 17:28. Ucapkanlah kata-kata yang lembut sama mereka. Jadi ya memang harus lembut, harus kasih tahu pelan-pelan, Bapak, mohon maaf saya nggak bisa nurutin. Itu karena saya nggak menurut ajaran agama Islam, nggak boleh gitu. Pelan-pelan ngomongnya. Terus kalau Bapak bilang, kamu nggak percaya sama Bapak, bukan nggak percaya sama Bapak. Gitu ya, pelan-pelan, jadi lama gitu kan ngomongnya. Saking lamanya jadi nggak mandi-mandi kan tuh mobil. Gitu. Jadi ya Bu, jadi caranya sih ya silakan dipikirkan bagaimana caranya. Tapi yang jelas memang harus nggak boleh jika kita berpaling dari mereka, lalu ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Itu dalilnya 3 surat itu sudah saya kasihkan. Silakan dipelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi begitu ya Bu, bukan kamu percaya sama, bukannya apa? Berarti kamu nggak percaya sama Bapak? Iya betul Pak, karena kalau saya percaya sama Bapak musyrik, saya percaya sama Allah. Gitu Bu. Oh langsung Ibu langsung dikutuk. Canda ya Bu ya, canda. Baik Ustadz, punten ini mohon izin ya. Sebenarnya ada beberapa lagi pertanyaan. Cuman ini waktu juga udah lumayan. Kita lama tadi. Jadi ini saya pending izin ya Ustadz ya. Saya simpen terlebih dahulu. Insya Allah kita akan bahas. Besok hari sebelumnya saya save dulu pertanyaannya sambil teman-teman bersiap-siap, kita akan screenshot untuk dokumentasikan kajian ASN di episode ke-21 malam hari ini. Afwan sebentar. Jadi memang ASN ini kita buat untuk sebagai forum bertanya, forum tanya jawab, agar permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita, keseharian kita ini bisa terjawab dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.